Salah seorang warga Jaber Said mengaku sudah muak dengan Hamas. Jaber mengaku ingin kehidupan yang layak bagi segenap warga Gaza. انتهينا بدناش اياكم خلصنا اعطيناكم بما في الكفايه من فرص ولكن خذلتمونا كباقي شعوب العالم احنا نريد حياه كريمه لنا ولاطفالنا. Hal senada disampaikan oleh Atia Al-Barawi yang telah kehilangan anaknya karena perang. Ia menyebut Hamas telah menghancurkan dan mendatangkan bencana bagi warga Gaza. بدنا نعيش بسلام، رزقنا. أنا ابني يقعد 15 سنة ربي فيه يروح، داري من 10 سنين وتروح، إحنا بدنا نعيش. الله خلقنا للعبادة، ربنا قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، مش ليدكبون، مش ليدمرون. حماس دمرتنا، حماس نكبتنا. Salam sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Cuplikan di depan sangat mengejutkan bagi kita semua kalau ternyata warga Palestina dan juga Gaza mulai tersadarkan atas hipnotis dari Hamas selama ini yang nyatanya menghancurkan masa depan mereka. Lalu kita akan menyaksikan kesibukan dari Mas Hussein yang masih mengkonfirmasi dengan kesibukannya tentang warga Palestina yang akan diisukan untuk diungsikan ke Indonesia. Seperti apa? Kita saksikan komentarnya berikut ini. Rencana percobaan untuk mendorong proses pengusiran warga Palestina dari Gaza sudah dimulai. Lalu dia melanjutkan channel tersebut. Kemarin 100 warga Palestina meninggalkan Gaza untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi bangunan ya. Tujuannya adalah mendorong migrasi ribuan orang lainnya agar keluar dari Gaza. Teman-teman, ini nekat banget loh. Mereka benar-benar bukan menyadur ya, mereka mention Indonesia dalam statement yang dimuat oleh Channel 12 dan itu di-repost lagi, dikabarkan lagi oleh Times of Israel, satu media besar Israel. Dan itu sudah sampai ke kita beberapa hari terakhir ini, sudah 2 hari terakhir ini. Dan kita mau bahas apakah benar ada 100 warga Palestina dari Gaza yang keluar dari Gaza untuk bekerja di Indonesia dan apa dampaknya kalau itu terjadi, teman-teman. Teman-teman, alhamdulillahnya ya hari ini atau kemarin pihak juru bicara pemerintah Indonesia itu sudah menafikan atau mengingkari ya berita ini. Kalian bisa cek ya di gazamedia.net, alhamdulillah. Di sini sudah ada beritanya disebutkan bahwa Indonesia bantah tampung 100 warga Gaza sebagai program migrasi. Saya akan bacakan beritanya teman-teman. Pemerintah Indonesia membantah kabar bahwa 100 warga Gaza untuk menerima sejumlah proyek pekerjaan di sektor konstruksi sebagaimana dilaporkan oleh media-media Israel. Perhatikan, jadi ternyata yang memframing ini itu bukan hanya satu media tapi media-media Israel. Dan itu berkali-kali. Pokoknya kalau ada satu berita yang mengaitkan antara Israel dan Indonesia, itu mereka akan euforia itu. Ayo kita blow up, ya kita suarakan. Betapa menunjukkan memang mereka itu punya ambisi. Ambisi untuk adanya ikatan antara dua eksistensi ini. Saya nggak nyebut negara karena mereka itu bukan negara ya. Kalau kita Indonesia negara. Mereka bukan negara. Jadi memang hiperaktifnya atau proaktifnya media-media Ibrani ini dalam menyebarkan isu-isu hoax tentang hubungan ini itu menunjukkan sekali lagi ada kerinduan di situ. Ada harapan besar bagi mereka agar Indonesia dan Israel ini bisa benar-benar berhubungan. Dan berkali-kali setiap kali ada berita-berita itu selalu dibantah oleh pihak Indonesia. Jadi nggak tahu malu, serius loh. Nggak tahu malu. Kayak ada misalnya kalian ini yang nembak satu crushnya kalian ya, yang kalian suka, ditolak, nembak lagi, ditolak, nembak lagi, dan nggak ada ujung-ujungnya gitu. Nah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Shah Sumirat mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut, ujar Sumirat dalam keterangannya pada Kamis 27 Maret. Saat ini kata dia, Indonesia lebih fokus dan mendorong
terwujudnya gencatan senjata tahap 2 dan masuknya bantuan kemanusiaan serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza. Nah, jelas ya, tegas sekali nih. Jadi ini memudarkan, menghempaskan impian, angan-angan ya dan ambisi halusinasinya Israel untuk bisa berkolaborasi. Indonesia tegas. Indonesia sekali lagi teman-teman, sejak zaman Presiden Soekarno sampai hari ini jelas sekali komitmen dan konsistensinya bahwa Indonesia menolak adanya penjajahan. Indonesia menolak punya hubungan dengan si penjajah Israel ini. Jadi kalau ada orang-orang Indonesia yang ngebet, ngakunya Indonesia nih ya, ngakunya orang NKRI tapi ngebet ingin adanya jalinan hubungan antara dua negara ini ya, maka kita pastikan mereka adalah pengkhianat. Para penjilat penjajah yang tidak pantas untuk mengaku sebagai warga negara Indonesia. Ingat, 1962, Bung Karno pernah secara tegas menyebutkan dalam sebuah wawancaranya, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada masyarakat dan rakyat Palestina, maka selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kok masih ada gitu orang-orang pengkhianat-pengkhianat yang ya sering mengisi kolom-kolom komentar di akun ini ya, mendukung sekali itu berdirinya negara penjajah itu. Malu kalian wahai para pengkhianat ini. Ya mau ditaruh di mana muka kalian? Ya, kalau kalian seorang ayah, seorang ibu, bangga jadi pengkhianat di depan anak-anak kalian itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita lanjutkan baca redaksi beritanya. Media Israel melaporkan hari ini bahwa kelompok pertama yang terdiri dari 100 warga Palestina di jalur Gaza bersiap untuk berangkat ke Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari program percobaan yang bertujuan mendorong migrasi sukarela warga Palestina dari wilayah tersebut. Menurut surat kabar Time of Israel yang mengutip laporan dari saluran berita Channel 12, program ini akan dijalankan oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian yang mengepalai kantor koordinator aktivis pemerintah di wilayah Palestina, sebuah lembaga di bawah Kementerian Pertahanan Israel. Disebutkan bahwa warga Palestina yang ikut dalam program ini sebagian besar akan bekerja di sektor konstruksi. Menurut laporan tersebut, jika program percobaan ini berhasil, Israel berharap dapat mendorong ribuan warga Gaza lainnya untuk secara sukarela pindah ke Indonesia guna bekerja dan mempertimbangkan menetap secara permanen di sana. Namun, hal ini memerlukan persetujuan dari pemerintah Jakarta, menurut laporan Channel 12. Mimpi ya. Teman-teman, kita bukannya mau menolak warga Gaza yang mau tinggal di sini. Banyak orang-orang Gaza di sini kita welcome, kita sambut, kita bantu rawat. Tapi ya mayoritas yang datang ke sini mereka yang sedang kuliah gitu ya. Dan mereka semua sepakat nggak ada yang mau tinggal permanen di sini itu. Karena mereka tahu kalau mereka tinggal permanen artinya mereka harus melepaskan keluarga negaraan mereka. Artinya mereka harus meninggalkan tanah air mereka, dan itulah impian terbesar penjajah Israel. Mereka ingin warga Palestina ini keluar dari tanah mereka, tanah airnya, agar bisa diduduki oleh para imigran gelap Yahudi yang datang dari berbagai negara-negara luar sana. Dan mereka melihat momen, oh sekarang ini Indonesia ini jadi target nih. Teman-teman, bahaya sekali kalau ini terjadi. Atau kalau paling tidak, kalau narasi ini terus berkembang, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena ada, kalau saya membacanya ini ada usaha untuk menabrakkan atau membenturkan antara warga Indonesia dengan warga Palestina. Antara loyalitas kita sebagai warga Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dibentur-benturkan dengan apa? Dengan dilema yang mana kita ya didorong atau digiring agar kita mau menunjukkan kepedulian kita dengan menyambut warga Gaza itu. Jadi gini, seolah-olah kalau kita menolak, wah berarti kita selama ini nggak benar-benar membantu gitu ya. Padahal kita menolak itu bukan arti kita nggak mau mereka datang. Kita tahu warga Gaza pun nggak mau mereka itu tinggal di Indonesia. Mereka nggak mau mereka itu tinggal dimanapun. Mereka maunya tinggal di Gaza gitu loh. Tapi kalau suatu hari ada satu momen yang membuat mereka itu tidak bisa punya pilihan, ya kita akan welcome. Namun perhatikan, kalau dalam kondisi sekarang ini
itu sulit. Kenapa? Bayangkan, kalau benar-benar ribuan warga Gaza dipaksa untuk keluar dari Gaza, kemudian datang ke Indonesia sebagai kuli misalnya atau sebagai pekerja. Satu, ini artinya membuka jalan penjajah itu untuk menguasai Gaza. Kedua, ya ini sedang membangun konflik ya sosial antara warga Gaza dan warga Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu di Indonesia hari ini pekerjaan itu sulit didapatkan. Peluang kerja minim. Kalau untuk sekedar pekerja-pekerja konstruksi, Indonesia nggak pernah kekurangan tenaga. Banyak sekali warga Indonesia yang siap untuk kerja konstruksi. Karena tingkat pengangguran sangat tinggi sekali. Nah, bayangkan, ketika tingkat pengangguran setinggi ini, ketika banyak jutaan warga Indonesia yang siap, yang mencari-cari pekerjaan, tiba-tiba datanglah itu ribuan orang Gaza datang ke Indonesia untuk jadi pekerja. Nah kan pasti akan terjadi clash di situ. Pasti akan ada benturan di situ. Jadi warga Indonesia harus dipaksa memilih. Aduh, kita sayang nih warga Gaza ini, kita mau bantu, tapi enggak gini juga caranya dong. Masa peluang kerja kita diambil oleh mereka? Gitu kan? Jadi memang ini bahaya sebetulnya. Makanya saya melihat narasi yang disampaikan oleh pihak Israel ini punya satu visi misi yang sangat destruktif, merusak sekali. Ya, tidak hanya mereka telah menuduh Indonesia ini berkolaborasi dengan Israel, mereka juga berusaha untuk membangun satu konflik sosial antara warga pengungsi Palestina dengan kita warga Indonesia. Nah, maka bagaimana cara kita menanggapinya? Pertama, ya kita harus tenang. Apalagi setelah kita membaca statement dari dari siapa namanya tadi, Pak Roliansah Sumirat, bahwa nggak ada Indonesia nggak pernah ada pembicaraan atau apalagi kesepakatan antara pihak manapun mengenai hal tersebut, dibantah secara tegas. Alhamdulillah, ya. Jadi memang ya kerjaan Israel lagi itulah, nyebar hoax, ya. Nyebar kebohongan di mana-mana. Wih, kita harus menyerang itu rumah sakit Indonesia. Kenapa? Karena di dalamnya ada terowongan pejuang. Ditelan mentah-mentah oleh orang-orang sumbu pendek, orang-orang tolol, ya, yang pro-Zionis, mereka yang ya dangkal pemikirannya, ditelan mentah-mentah. Padahal track record Israel ini dalam berbohong itu luar biasa. Itu nggak bisa dibantah itu. Mereka mengatakan ada 50 bayi yang dipenggal, ternyata kebohongan tidak terbukti. Ya, mereka mengatakan bahwa para petinggi-petinggi perlawanan itu bersembunyi di terowongan. Ternyata mereka menemukan salah seorang petinggi puncak perlawanan itu ada di satu rumah yang sedang baku tembak melawan tentara-tentara penjajah. Terlalu banyak kebohongan. Jadi kalau masih ada orang-orang, ya kita misalnya masih mendengar argumen-argumen yang digunakan oleh Zionis hidung pesek di Indonesia, yang mereka itu mencatut ya sumber-sumber dari Israel, ya sudah, cuekin aja, karena kita sudah tahu kadar atau kualitas kebohongan berita yang disampaikan oleh yang bersumber dari Israel itu, teman-teman. Nah, jadi intinya kita tetap Indonesia, baik itu warganya atau pemerintahnya, kita konsisten. Kita mendukung kemerdekaan Palestina. Kita mendukung warga Palestina untuk merdeka sepenuhnya. Dan ketika kita tidak mensupport, ketika kita tidak setuju dengan kedatangan warga Palestina dari Gaza untuk datang ke Indonesia, bukan berarti kita tidak ingin bantu mereka. Kita hanya tidak ingin menjadi bagian ya dalam propaganda Israel. Hati-hati. Saya juga ingatkan teman-teman, ya, kita harus pantau terus pemerintah kita. Karena ya saya tahu lah, tekanan dari Donald Trump dari Amerika ke Indonesia itu nggak kecil. Indonesia dia tekan terus untuk mau normalisasi. Indonesia terus dirayu, terus diiming-imingi ya oleh Barat, karena mereka tahu
Indonesia ini meskipun jaraknya jauh dari wilayah Palestina, namun suara Indonesia masih menjadi suara yang paling didengar oleh dunia. Ya, Indonesia kalau sudah jatuh pada kubangan normalisasi, kalau Indonesia menyerah lalu membuka hubungan, maka hampir bisa dipastikan isu Palestina akan redup. Seluruh dunia akan mengikuti langkah Indonesia. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang punya semangat nasionalisme, patriotisme, kita harus menjaga prinsip ini. Prinsip bahwa Indonesia anti penjajahan. Indonesia akan terus mengawal Palestina sampai mereka merdeka. Suara rakyat, suara kita harus terus didengar oleh pemerintah. Dan saya tahu pemerintah juga mengandalkan kita, para warga ini, untuk terus menekan mereka. Untuk apa? Untuk menjadi alasan ketika pemerintah ini ditekan oleh Barat, ditekan oleh Amerika untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ketika suara-suara kita nih, rakyat ini terus bersuara, ini akan dijadikan alasan oleh Pak Prabowo misalnya. Wah, kita nggak bisa. Suara-suara dari bawah ini terlalu kuat. Kita nggak bisa membuka normalisasi dengan Israel karena bisa dipastikan kalau kita melakukan ini, masyarakat akan marah. Itulah pentingnya kontrol massa, kontrol rakyat untuk pemerintah. Teman-teman, ya itu dulu dari saya. Dan saya akan bahas lagi konten selanjutnya. Saya akan kembali ke pembahasan kemarin tentang demonstrasi yang terjadi di Gaza yang katanya menuntut agar gerakan perlawanan itu keluar. Saya akan bahas lebih mendalam di konten selanjutnya. Teman-temanku, Sobat Layar Kesaksian, kita bersyukur kalau saat ini warga Palestina dan juga Gaza mulai tersadarkan atas kehadiran Hamas yang dianggap sebagai pejuang selama ini. Nyatanya Hamaslah yang menjadi sumber kekacauan dan kehancuran bagi masa depan warga Gaza dan juga Palestina. Ini sudah terbukti bahwa Hamas itu merupakan teroris yang tidak layak dan pantas disebut sebagai pejuang. Namun apa yang terjadi, Muhammad Hussein ini masih sibuk menolak fakta dan selalu mendudukan bahwa warga Israel ini seolah-olah tergila-gila untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sejak kapan Israel mengemis dan apa artinya Indonesia di mata warga Israel ini? Saya rasa tidak ada sama sekali artinya Indonesia di mata warga Israel ini. Semoga video ini mencerahkan dan bisa menyadarkan kita semua siapa itu Hamas yang dianggap sebagai pejuang, nyatanya teroris yang merusak masa depan anak-anak warga Palestina dan juga Gaza. Kiranya video ini bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua.